Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Itu menggunakan metode jadi kayak plat platnya itu dibagi jadi 4. Untuk yang negatif kontrolnya itu menggunakan preparat basah dengan destilasi air 2 kali. Kemudian yang positif kontrolnya itu menggunakan chloramphenicol 30 mikrogram per liter. Kemudian sampel sama non-aktif platelet. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya prinsip green chemistry pada jurnal ini yang pertama adalah prevention atau mencegah timbulnya limbah. Di sini dari hasil penelitian pada jurnal dan dibandingkan dengan proses reduksi metal nanopartikel, limbah yang dihasilkan itu berbeda. Kalau yang bioreduksi metal NPS sesuai dengan jurnal ini, yaitu biomasa dan sisa ekstrak tanaman saat digunakan untuk proses bioreduksi. Nah, sifatnya dari limbah bioreduksi ini aman karena untuk yang biomasa itu mudah terdegradasi dan sisa ekstrak tanaman bisa langsung dibuang karena hanya mengandung air. Sedangkan kalau proses reduksi metal nanopartikel biasa, itu biasanya limbah yang dihasilkan itu adalah sisa agen produksi, misal NaBH4, kemudian ada trisodium citrat. Nah, sifat limbah dari keduanya ini adalah toksik karena bersifat racun bila langsung dibuang. Next, prinsip ketiga yaitu less hazardous chemical synthesis atau mengurangi bahan berbahaya saat sintesis. Pada jurnal ini dikatakan proses sintesisnya itu greener karena dia proses ekstraksi dari petainya sendiri itu dilakukan secara reflux menggunakan pelarut air selama 2 jam pada suhu optimum 100 derajat Celcius. Kemudian dari ekstrak tersebut digunakan untuk mereduksi Ag+ menjadi Ag0 atau Ag dengan ukuran nanopartikel yang kemudian dipercepat dengan microwave assisted irradiation pada daya 300 watt selama 4 menit. Setelah itu AgNPS dan juga ekstrak petai itu dipisahkan dengan sentrifugasi dan dikeringkan sehingga lebih mengurangi bahan kimia yang berbahaya. Next, prinsip keempat yaitu design safer chemical atau mendesain bahan kimia yang aman. Di sini yang menjadi titik poinnya adalah ekstrak tanaman yang digunakan. Ekstrak tanaman yang digunakan dan dilarut dan diekstrak menggunakan pelarut air itu lebih aman digunakan untuk mereduksi metal nanopartikel, sedangkan dibandingkan dengan proses reduksi biasa yaitu dengan menggunakan agen produksi NaBH4, trisodium citrat dan ethylene glycol, lebih aman dengan menggunakan ekstrak petai. Selain karena proses reduksi juga lebih banyak membutuhkan beberapa bahan tambahan sehingga menggunakan ekstrak petai lebih aman. Selain itu, pemilihan metabolit sekunder sebagai agen reduksi juga mempengaruhi proses sintesis agen nanopartikel. Jika menggunakan jenis metabolit sekunder flavonoid, maka tidak perlu diberikan tambahan bahan kimia. Seperti contohnya adalah jika melakukan sintesis agen nanopartikel dengan menggunakan asam sitrat, maka perlu ditambahkan zat penetral seperti NaOH dengan konsentrasi tertentu. Next. Kemudian prinsip yang kelima yaitu safer solvent and auxiliaries atau menggunakan pelarut yang aman atau mengurangi jumlah penggunaan pelarut. Di sini untuk penggunaan ekstraknya sendiri tetap menggunakan air sebagai pelarut, namun setidaknya lebih aman dibandingkan dengan menggunakan pelarut yang lain. Semisal contohnya dapat dilihat dari tabel bahwa jika menggunakan ekstrak petai
dan karambola. Karambola itu adalah belimbing, itu menggunakan pelarut air karena zat yang mau diambil itu bersifat polar. Kemudian dengan ekstrak pisang itu bisa menggunakan pelarut etanol, cukup aman, namun untuk yang eukaliptus itu diekstrak menggunakan metanol. Nah itu cenderung toksik sehingga metabolit sekunder yang polar diutamakan menggunakan pelarut polar yang lebih aman. Lanjut, prinsip yang keenam yaitu design for energy efficiency. Nah di sini yang dimaksud dengan energy efficiency yaitu penggunaan energi yang lebih efisien dalam hal penggunaan daya dalam microwave dan juga waktu proses ekstraksi dengan bantuan microwave, yaitu dilakukan kalau jurnal ini itu dalam 4 menit, tapi ada pula pada jurnal yang lain yaitu pada menggunakan ekstrak daun kurma itu bisa menggunakan microwave selama 3 menit. Dan penggunaan microwave ini akan lebih mempercepat proses bioreduksi karena jika dengan cara konvensional seperti aging yaitu bisa sampai 12 hingga 24 jam. Sedangkan hidrotermal pun menggunakan suhu yang cukup tinggi, ya hanya 180 derajat Celcius, tapi waktu untuk pekerjaannya yaitu 12 jam. Oke, selanjutnya jika disimpulkan bahwa pada jurnal ini memenuhi 5 prinsip dari 12 prinsip kimia hijau, yaitu prinsip 1, prinsip 3, prinsip 4, prinsip 5, dan juga prinsip 6. Lanjut. Next. Untuk hasil pembahasan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan terkait hasil dari penelitian ini. Yang pertama, seperti yang kita lihat pada slide, adalah scattering. Jadi, pada proses sintesis silver nanopartikel, kita dapat melihat pola serapan dan panjang gelombang maksimum yang menjadi dasar monitoring pembentukan silver nanopartikel. Nah, kita lihat di sini pada spektra yang berwarna merah itu milik ekstraksi terkait. Absorbansinya pada bilangan gelombang 271 sampai 273 nanometer. Kemudian ketika terbentuk silver nanopartikel, terjadi perubahan puncak yaitu pada bilangan 445 nanometer. Hal ini terjadi karena disebabkan adanya fenomena surface plasmon resonance dari silver nanopartikel. Kemudian apabila kita amati lebih seksama lagi, pola serapan yang terbentuk dari silver nanopartikel baik melalui metode microwave assisted radiation dan aging memiliki pola serapan yang sama, namun perbedaannya terletak pada besaran absorbansinya. Absorbansi lebih besar dihasilkan melalui metode microwave assisted radiation, dan hal ini menunjukkan bahwa bioreduksi yang terjadi lebih cepat dibandingkan melalui metode aging. Selanjutnya, ini adalah sampel profile. Dapat kita lihat dari slide bahwa agregat yang dibentuk dari silver nanopartikel memiliki bentuk yang bulat, namun memiliki morfologi yang berbeda, morfologi permukaan yang berbeda. Pada kiri kita, gambar sebelah kiri ini adalah metode aging. Morfologi permukaannya itu bulat, sedangkan sebelah kanan kita ini morfologi permukaannya lebih terkelupas. Hal ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di bagian latar belakang. Kemudian juga prinsip bahwa bioreduksi dari metode microwave assisted radiation ini memang cepat, juga terjadilah perbedaan morfologi permukaan ini yang dikatakan mengelupas morfologi. Kemudian analisis EDX juga mengkonfirmasi bahwa agregat yang terbentuk ini memanglah silver nanopartikel yang memiliki puncak absorbansi pada 3 kiloelektronvolt. Selanjutnya adalah data tab. Lihat bahwa agregat yang terbentuk secara lebih dominan memang memiliki bentuk sferik atau bulat, kemudian ukurannya itu berkisar dari 20 sampai 50 nanometer.
meski memiliki pola serapan yang sama, namun peneliti pada jurnal ini hanya menyatakan bahwa pergeseran bilangan gelombang ini sudah menjadi indikasi adanya reduksi